bener Pak Den itu bisa narik jin memasukkan semudah itu ke tubuh orang? Enggak bisa. Saya nggak memarahi kamu, hanya saja kan ya berbagi. Tawasul itu entah apa yang, tapi saya nggak bisa memberikan kamu hidayah. Oke, jadi eh, yang intinya kamu kamu masih memegang amalan lama, gitu kan? Masih memegang amalan lama, yang mana amalan yang kamu pegang itu tujuannya mengarah ke hal yang baik, gitu kan? Amalan itu dari Pak Den, gitu kan? Dari Pak Den dikasih Soneo, Soneo ngasih ke kamu, gitu kan? Iya. Heeh. Terus kamu langsung memegang amalan itu dan kamu amalkan sampai sekarang. Eh, Entah saya mau ngomong apa untuk ngambil sebuah perbandingan. Tujuan kamu baik, bertawasul untuk orang tua yang sudah meninggal eh, dengan amalan itu. Tapi kalau perbandingan dari amalan yang nggak perlu diijazahkan ataupun bagus diijazahkan itu, yang nyambung ke Rasulullah itu adalah Al-Quran. Al-Quran ataupun hadis yang nyambung dari Rasulullah. Kalau kalau ada amalan, saya nggak membantah soal amalannya, tapi soal pemberinya. Karena amalan itu bisa aja dikarang seorang ulama yang memang dia itu kekasih Allah dan dia membuat suatu amalan, amalan itu adalah bahasa Arab, bunyinya bahasa Arab, terus dijasahkan ke kita yang mana orang itu memang kekasih Allah. Maksudnya kekasih Allah, bukan bukan ecek-ecekan, bukan orang brengsek yang berpura-pura sebagai orang aneh. Terus kita menerima memang itu baik, karena itu dari kekasih Allah. Dari amalan ini dibandingkan dengan langsung dari Al-Quran, lebih bagus mana? Masih masih kalah jauh, lebih bagus dari Al-Quran. Karena kenapa? Ini kan kekasih Allah yang buat amalan ini. Ini kekasih Allah kan, ya, yang buat, bukan ecek-ecekan ya. Terus dibandingkan kamu memegang amalan, entah kamu pegang Al-Fatihah aja, terus kamu rutin amalkan, dibandingkan yang satu ini karangan ulama ataupun kekasih Allah, yang udah jelas kekasih Allah, tidak akan mungkin bisa melampaui keutamaannya dari Al-Quran, langsung nyambung ke Rasulullah dibandingkan yang karangan kekasih Allah ini. Apalagi yang orang yang ngasih kita masih setara dengan kita masih perlu dipertanyakan keilmuannya. Ya contohnya itu kan amalan dari Pak Den. Ya saya sendiri kalau dari Pak Den, ya saya masih fiktif kalau amalan dari situ. Saya udah bilang. Ya, oke lah, saya bahas lagi ya, karena kamu masih memegang amalan itu. Saya bahas lagi soal yang bertentangan di sana itu apa. Terus yang saya musuhi sebenarnya itu siapa? Apakah orang? Enggak, bukan orangnya. Yang saya musuhi itu, yang saya musuhi itu adalah sesuatu yang memang sangat bertentangan, penyimpangan. Bukan orangnya yang saya musuhi. Pak D mempraktekkan di mana ada tempat angker, di situ dikuak jin dimasukkan ke orang, itu udah bertentangan sekali. Orang yang terjun di bidang pengobatan itu berusaha menolong saudaranya dengan cara, ada yang namanya rukia, ada yang diterapi supaya demit itu keluar. Tapi di sana malah memasukkan demit, mendatangi tempat angker supaya demit itu masuk hanya sebagai bentuk hiburan dan lalu dipertontonkan. Itu yang dulu memang kita nggak paham. Saya nggak paham dulu karena awam sekali. Setelah tak ambil sebuah perbandingan,
Andaikan kamu bergelut di bidang pengobatan, kamu ngelihat saudara-saudara kamu sendiri, ataupun keluarga kamu, ataupun orang tua kamu, dapat gangguan kayak gangguan dedemit kayak gitu, itu luar biasa, parah sekali. Terus ada orang ecek-ecekan, sosok katanya berilmu, terus memasukkan dedemit hanya supaya dipertontonkan, itu nggak layak sekali. Terus apakah benar Pak Den itu bisa narik jin, memasukkan semudah itu ke tubuh orang? Nggak bisa. Ini saya rekam, terus nanti kemungkinan ditonton dan ini bisa viral. Saya ngomong kayak gini, saya berani bantah keilmuannya. Jadi mendatangi tempat angker, terus menguak, di sini ada katanya jin ini, jin itu, bukan berarti saya menolak bahwa seseorang itu nggak bisa melihat jin. Kalau Allah izinkan, Allah ridho dengan keilmuannya, memang bisa saja orang melihat jin, itu atas izin Allah. Tapi ada juga yang orang memang tanpa belajar sama sekali, yang disebut orang indigo, ia mengaku-ngaku bisa melihat jin, dan ada memang yang otaknya udah di dikerumuni para detemit sehingga mereka bisa melihatnya. Ya memang, apakah Allah nggak bisa menjadikan seorang hamba itu melihat para jin? Ya bisa, tapi atas dasar apa? Agar orang itu bisa melihat para jin. Apakah orang ini soleh? Apakah orang-orang itu sudah nggak butuh dunia? Apakah menurutnya uang itu udah nggak ini kali? Untuk mengetahui diri seseorang itu ya, kalau bagi saya hanya bisa melihat dari luarnya, tapi bisa kebaca di dalamnya. Apakah, ya kalau masih gila yang namanya uang, ya itu masih selevel dengan kita-kita, yang seumuran dengan kita-kita. Yang dipraktekkan di sana itu memasukkan dedemit, dipertontonkan, sedangkan di dalam Islam itu ketika kita penanganan, ya dedemit itu sebisa mungkin dikeluarkan. Tapi ini malah sengaja dimasukkan. Terus saya kasih lihat apakah ini nyata atau enggak, apakah itu pembodohan atau bukan. Ada orang sakit, anggaplah kamulah yang Pak Dennya tuh. Saya sakit lumpuh karena gangguan dedemit, kayak gitu kan. Terus kamu narik, narik dedemit yang ada di tubuh saya, kamu pindahin ke santri kamu. Kalau memang dia sudah tahu bahwa saya sakitnya karena gangguan dedemit itu tadi, seharusnya saya udah bisa jalan. Seharusnya kan, karena dedemitnya udah diambil dan dipindahin ke santri yang mau jadi mediator. Seharusnya saya udah sembuh dan bisa jalan. Terus kenapa hanya dijadikan mediator dan saya masih tetap sakit? Makanya saya berani mengatakan, Den, kalau Pak Den mau pembuktian, bukan berarti saya menyombongkan diri supaya beradu pemahaman, enggak juga. Tapi bisa kamu inilah lihat sendiri kayak mana yang sesuai Islam itu, ketika apakah Islam menganjurkan seperti itu. Harus, ya ternyata setelah saya lihat itu demi uang semua ternyata. Nah, kok saya bahas panjang lebar ke arah situ? Karena yaitu tadi amalan itu nyambungnya ke sana, yang tawasul itu. Memang tujuannya baik, tujuan kamu baik supaya apa yang kamu lantunkan dengan perantara tawasul tadi, supaya jika seandainya orang tua itu dapat siksaan 10 kali, tapi karena amalan seorang anak, anaknya sendiri yang mengamalkan di dunia, punya suatu amalan dan diniatkan untuk orang tuanya, sehingga orang tuanya itu diringankan bebannya dan tidak jadi mendapatkan cambutan yang 10 itu karena amalan anaknya yang masih hidup di dunia. Tapi amalan itu kalau kamu pegang benar-benar, yang benar-benar hak, yang meyakinkan, ya jangan lepas dari Al-Quran itu aja.
Kamu fokus ngaji aja lillahi ta'ala dengan niat untuk orang tua, itu insya Allah saya yakin nyampe itu. Kalau kamu bener-bener dari hati berdoa kayak gini, ya Allah, saya mau ngaji malam ini, moga-moga orang tua saya diampuni di sana, diringankan bebannya. Saya yakin itu nyampe. Apalagi kalau misalnya kamu sedekah ke orang yang memang benar-benar butuh sekali, orang itu benar-benar kelaparan sekali, kamu bantu Rp1.000 aja dengan niat orang tua itu. Saya yakin itu nyampe, Din. Terus saya nggak menolak mentah-mentah amalan itu. Bukan soal amalannya, Din. Tapi amalan itu dari siapa? Itunya. Karena saya udah meyakini bahwa di sana bertolak belakang, di. Makanya saya itu memerangi bukan orangnya yang saya perangi, tapi pemahaman yang ditularkan ternyata jauh sekali. Kekebalan yang dipraktekkan itu jelas. Saya nggak setuju. Kemarin sampai saya dianggap koar-koar itu, sampai dituduh katanya mencemarkan nama baik. Saya nggak mencemarkan nama baik. Yang saya buka itu bukan aibnya Gus Asar, bukan. Saya kan udah bilang, itu sesuatu yang udah dipublikasikan dan ditonton di media, banyak orang yang nonton. Terus saya ulas lagi, saya obrolin lagi soal kekebalan. Kalau memang terbukti kebal, saya yang gesek samurai nggak mempan, penjarakan saya. Karena saya yakin itu cuma akal-akalan. Apakah itu nggak membodohi orang? Kan saya bongkarkan itu. Dan saya ulas lagi. Jadi amalan-amalannya dari sana ya dibuang. Oke lah, kalau kamu mau nyari amalan buat kata apa yang kamu pahami sendiri, yang kamu ngerti artinya, kayak contohnya pakai bahasa Indonesia. Kalau semoga almarhum orang tua saya tenang di alam sana. Ataupun kalau yang sesuai ini ada Allahumma ufir lahu warhamhu wa atihi wa'fu anhu. Ada amalannya itu, Din. Bukan berarti saya itu semata-mata supaya kamu membuang amalan itu, enggak. Tapi saya tahu betul amalan itu nyambung ke siapa. Nasab itu memang perlu, Din. Nasab itu sangat perlu. Makanya kalau Al-Quran diamalkan, itu nasab kita udah nyambung aslinya, Din. Karena dari Rasulullah nyampe ke para sahabat-sahabatnya, para ulama, sehingga nyampe ke kita dan kita baca sampai sekarang. Makanya saya itu nggak takut meskipun orang bilang kayak gini, belajar tanpa guru itu sesat, bilang kayak gitu. Kita nggak perlu usah takut. Yang kayak mana sih maksudnya belajar tanpa guru? Apa kayak belajar seperti ini? Kita dulu pernah belajar, SD belajar ada guru. Hanya saja meneruskan secara mandiri, meskipun tanpa didampingi seorang guru. Tapi bukan berarti kita nggak pernah belajar. Dan maksudnya belajar tanpa guru itu adalah bisa-bisa setan yang menggurui. Itu masuk wilayah yang khusus. Sedangkan ini masuk wilayah umum. Kita baca Al-Quran itu masih umum, bukan wilayah khusus. Wilayah khusus itu masuk ke dalam kategori tasawuf, itu dah. Hakikat, masuk ke wilayah hakikat. Kalau saya mau jelasin panjang lebar soal syariat, syariat itu wilayahnya akal, Din. Akal, sesuatu yang masuk akal. Itu wilayahnya akal, itu syariat itu. Sedangkan hakikat itu wilayah keimanan. Ketika seseorang menjalankan syariat, contohnya syariat, kamu rutin baca Al-Quran, maka otakmu bisa jernih, hatimu bisa jernih, dan kamu akan mendapatkan suatu pemahaman yang mana menyangkut soal keimanan. Itu wilayah hakikat itu. Dan itu hanya kamu sendiri yang tahu. Jadi pemahaman hakikat itu sebenarnya nggak perlu dipelajari. Seseorang itu contohnya kayak gini, Lailatul Qadar itu banyak yang nunggu. Malam Lailatul Qadar contohnya bulan puasa. Itu kan
di pertengahan puasa katanya ini, itu kan semacam kayak wasit gitu, Din. Nah, kalaupun misalnya karena atas dasar keistiqomahan seseorang itu, terus dia dapat sesuatu, dia langsung tiba-tiba bisa paham kayak gitu, kayak semacam sebutannya ilham gitu yang ini. Nah, itu kalau kita dapat terus diceritakan ke orang, kita itu dianggap gila, Din. Saya udah bilang, Din. Dulu saya itu, saya khatam ini 3 kali, Din. Sebelum saya fokus ke hafalan kemarin, sampai banjir air mata Al-Quran ini, Din. Itu pas saya ngurung diri, di rumah yang lama kosong, terus eh, kenapa saya berani ngurung diri kayak gitu tanpa eh, takut dengan kata-kata nanti setan yang menggurui. Karena yang saya baca Al-Quran. Nah, ini kategorinya umum. Terus kembali lagi masalah soal amalan yang tawasul tadi. Memang artinya itu tujuannya baik kalau dalam bahasa Indonesianya. Yang tulisan ilah hadrati usus ilah itu kan ruhi. Terus yang jadi permasalahan itu, yang saya pertanyakan itu kan amalan itu dari sana. Kalau kamu mau buat sendiri, malah itu lebih bagus. Malah saya ngedukung itu daripada kamu menerima amalan dari seseorang. Beda kalau dari Al-Quran, Din. Mau orang gila yang tunjukin pun, oh ini amalan ini bagus loh. Amalan ini bagus loh. Itu beda, Din. Ya, Al-Quran pasti bagus, Din. Dan kayaknya kamu perlu baca, Din, orang-orang yang suka baca Al-Quran itu kayak mana. Dari preman ke ini, apakah bisa tersentuh hatinya apa enggak. Yang intinya mungkin banyak sekali hal-hal yang sekiranya arahnya positif, tapi kita nggak tahu gitu. Dan itu tiba-tiba bisa kita rasakan. Lebih baik nggak tahu sama sekali daripada kita tahu. Contohnya kayak gini, kita udah tahu ngamalin ini nih misalnya. Ngamalin ini terus dapat rezeki berlimpah. Nah, gimana kalau sekiranya misalnya kita amalkan terus, kan kita nggak tahu soal rezeki itu, kapan dikabulkan. Diamalkan bertahun-tahun terus rezeki itu belum ini yang sesuai kita harapkan. Ujung-ujungnya kan kecewa. Ya seperti itu. Saya ngomong kayak gini ke kamu bukan berarti saya semerta-merta nyuruh kamu buang amalan itu. Ya enggak, kamu pikirin lagi. Karena dari sekian banyak orang-orang gangguan yang pernah saya lihat dan saya tangani, itu kebanyakan memang dari amalan. Dari amalan, dan apakah saya insya Allah bisa tahu yang mana orang yang gangguan, apakah itu pusatnya sumbernya dari amalan, amalan-amalan yang sering diamalkan sehingga dia oleng, koslet, atau memang dari jimat-jimatan, atau memang dari ada seseorang yang sengaja pengen mau menyerangnya dengan ilmu-ilmu sihirnya. Itu insya Allah saya tahu. Dan kalau mau saya jelaskan panjang lebar, apakah dulu di Padepokan Singoluhur kita belajar kayak gitu? Enggak. Ya saya malah taunya setelah keluar dari sana. Bukan berarti pas saya ngurung diri, enggak. Ya panjang lah ceritanya. Kalau Soneo nonton ini kan besok dipertanyakan loh. Itu amalannya itu bagus. Ya amalannya bagus. Tapi yang nggak layak itu nyambung nasab itu ya. Dari mana amalan itu? Kalau daripada saya nggak ini nggak selaras daripada. Kalau Pak Den memang mudah dipahami, kata-katanya lembut, tapi ada kebaca sesuatu yang halus sekali di situ. Ya 11-12 lah. Bukan berarti saya seolah-olah sok-sok. Oh ini udah berilmu sekali padahal mantan dari sana. Ya enggak juga deh. Tapi kalau mau dipraktekkan ya siap-siap aja saya. Hadirkan orang sakit yang memang benar-benar real. Sakitnya itu karena sihir, gangguan dedemit,
Saya mau gantian Pak Denangan. Apakah berfungsi dengan ketika misalnya orang lumpuh terus ditarik yang ganggu dan demitnya masukkan ke santri? Seharusnya orang ini udah bisa jalan kalau dimasukkan ke santri kan. Ngapain dibalikin lagi demitnya? Apakah hanya sekedar hiburan demit ini dipindahin ke santri? Kan setahu saya penanganan kasus sihir itu nggak sesimpel itu, nggak semudah itu nangani. Bukan berarti saya juga ketika nangani gitu sekali nangani langsung sembuh. Saya sampai sekarang deh, hanya saja karena kita fokusnya itu fokus kerja juga, dan sesekali kita ngeluangin waktu untuk tetap menjalani istiqomah kayak gini. Sampai sekarang deh, kalau misalnya insya Allah saya ketemu kasus mau separah kayak manapun, insya Allah itu bisa sembuh deh. Tapi nggak bisa sesimpel itu. Bisa sembuhnya itu kalau ada dukungan dari orangnya sendiri. Bukan berarti kita ini merasa bisa menyembuhkan, nggak kayak gitu. Mau separah apapun, kok saya yakin itu? Ya asalkan orangnya mau bangkit dan sadarnya udah perangan kembali dan dia mau bangkit, maka insya Allah itu mempermudah kita. Karena kan kita hanya menuntut supaya dia seseorang itu bisa menggapai kesembuhan gitu. Dan apa yang kamu hafal di dalam Al-Quran yang kamu pegang itu, semua itu bisa jadi senjata untuk kamu. Jangankan hanya tawasul yang kamu harapkan supaya nyampe ke orang tuamu. Di dalamnya itu udah lengkap. Jadi kalau mau, saya malah lebih ngedukung kamu, Din. Lebih ngedukung kamu. Misalnya nih, malam ini kamu mulai di Alif Lam Mim Al-Baqarah. Terus, ya intinya kamu niatkan, ya Allah saya niatkan khatam Al-Quran ini dalam 3 bulan ataupun sebulan ya Allah. Mudah-mudahan orang tua saya diringankan siksanya di sana, dilapangkan ininya. Kalau saya niatkan untuk khatam dengan ini. Misalnya malam ini kamu baca entah berapa ayat aja, terus kamu tandai lagi kalau udah selesai baca, selesai. Nah, besok lanjut lagi, baca sini lagi sampai benar-benar khatam gitu. Besok lanjut lagi sampai khatam ini. Itu malah lebih luar biasa dia. Tapi ya pikir-pikirkan lagi soal itu tadi. Tapi tetap saya yakini tidak akan pernah bisa melampaui suatu kedahsyatan, suatu amalan yang bersumber dari Al-Quran dibandingkan karangan seseorang. Nggak bisa, Din. Al-Quran, amalan dari Al-Quran nggak bisa melampaui karangan seseorang, meskipun karangan seseorang itu tulisannya bahasa Arab juga. Kan nggak bisa. Mau amalan itu dari wali sekaligus nggak bisa, Din. Karena Al-Quran itu dari Rasulullah sendiri. Langsung ke Rasulullah, nyambung ke yang lain, akhirnya sampai ke kita dan kita baca sampai saat ini. Ya kalau kita bahas panjang lebar lagi, sebenarnya Al-Quran itu nggak bisa dilihat. Yang kita lihat ini buku yang udah difisikkan. Al-Quran itu sebenarnya nggak fisik. Yang kita baca sampai sekarang itu karena udah dibukukan. Tapi ya pikirkan lagi, kalau kamu jalankan yang ini, yang saya maksud ini, kamu niatkan untuk khatam dalam 1 bulan, orang tuamu dapat sisi positifnya, kamu juga dapat sisi positifnya. Aslinya, Din, kalau saya mau ngobrol panjang lebar ya, orang yang jika ada seseorang suatu kampung, dia sering baca Al-Quran, maka di atap rumahnya itu pasti kayak ada cahaya, Din. Saya nggak pernah dengar sejarah, tapi pasti, Din. Jadi anggaplah ini rumahnya, itu cahaya itu pasti mengelilingi rumahnya kayak gini, Din. Itu kalau dia rutin, anggaplah rutin sebulan. Tapi kalau dia misalnya pas rutin sebulan, terus 2 minggu nggak pernah baca lagi, itu perlahan akan redup.
Makanya orang itu soal pembentengan itu nggak, meskipun nggak diniatkan untuk pembentengan diri, sering baca Al-Quran aja itu udah terbentengi dirinya aslinya. Tapi entah gimana cara saya tuh meyakinkan ke orang-orang. Dan itu memang bukan wilayah saya. Meyakinkan ke orang sama kayak kamu. Bukan wilayah saya untuk merubah kamu. Enggak juga. Saya hanya ngasih tahu berdasarkan tata cara nyambung ke amalan yang nasabnya jelas. Ya memang amalan itu beda ya kalau memang alurnya memang ada hadisnya dan ada di Al-Quran juga. Kan terkadang ada amalan yang memang karangan itu adalah karangan ulama pada zaman dulu. Itu eh, nggak bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis. Ada. Contohnya nih, misalnya kamu diijazahkan amalan Ustadz Abdul Somad, ya saya setuju aja. Manut saya diijazahkan amalan yang misalnya dari Gus Baha. Manut saya nyambung ke orang-orang seperti itu dahsyat ilmunya itu. Sebenarnya kelihatan, Din, orang-orang yang memang benar-benar apa ya, Allah itu kasih suatu kemuliaan, suatu keilmuan yang diri itu kelihatan, Din. Itu insya Allah bisa dibedakan. Misalnya Ustadz siapa kamu ini itu ketahuan, Din. Ini Ustadz ini keilmuannya gini. Oh, ini keilmuannya yang mengarah ke duniaan. Terus di kita ini apa? Ya levelnya kita ini masih dasar sekali sih. Sama kayak saya masih dasar sekali, tapi minimal ada yang kita pahami gitu. Oke, mulai besok entah terserah masih mau lanjut tawasulnya atau pilih ngaji dengan kayak tadi itu. Nah, itu di pilihan kamu, yang penting saya hanya ngejelasin. Kalau nyambung nasab suatu amalan itu, ya lihat-lihat orangnya. Apalagi amalan yang nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis, ya lihat-lihat apakah orangnya ini benar-benar, ya kalau masih keilmuannya masih ini mah ya perlu dipertanyakan. Ya udah itu aja deh. Udah ya, Yuk ya. Saya nggak memarahi kamu, hanya saya kan ya berbagi.